kelompok mitosis. Woo! Saya Anissa Maharani Santoso. Saya Aprilia Rafa. Saya Nashwa Elisia. Salma Khairon Alifa. Saya Naya Zakira Sukarso. Apa itu mitosis? Mitosis merupakan proses pembelahan inti sel baik pada eukariota diploid 2N maupun haploid N. Pembelahan mitosis menghasilkan dua sel anakan yang mewarisi susunan genetik yang sama dengan induknya. Terjadi secara tidak langsung atau melalui tahapan tertentu. Pembelahan mitosis sangat penting untuk pertumbuhan, perbaikan, dan pergantian sel yang tua atau rusak, dan reproduksi aseksual. Pembelahan dalam sel tubuh orang dewasa terjadi 25 juta kali per detik. Pembelahan mitosis berlangsung dalam beberapa tahap, yaitu profase, prometafase, metafase, anafase, dan telofase. Tahapan pertama pada pembelahan mitosis yaitu profase. Pada tahapan ini, kromosom mengalami pemendekan, nukleus menghilang, gelendong pembelahan terbentuk, dan membran inti sel lenyap. Lalu, tiap lengan kromosom atau kromatid berduplikasi sehingga masing-masing kromatid terlihat memiliki kembaran. Masing-masing kromatid terikat pada stromater. Di dalam sitoplasma terbentuk gelendong pembelahan yang terdiri atas mikrotubula dan protein. Selanjutnya, gelendong pembelahan berpindah tempat ke kutub-kutub berlawanan dalam sel. Pada akhir profase, membran inti sel menghilang. Hal tersebut merupakan dimulainya tahapan berikutnya, yaitu prometafase. Selanjutnya, prometafase. Gelendong pembelahan masuk ke daerah inti sel. Selanjutnya, terbentuk kinetokor, yaitu gelondong pembelahan yang ujungnya menempel pada sentromer. Benang gelondong yang ujungnya tidak menempel pada sentromer disebut gelondong non-kinetokor. Tahapan selanjutnya yaitu metafase. Pada tahapan ini, kromosom berada pada kondisi paling padat dan semua berjajar di bidang pembelahan ekuator. Masing-masing kromosom terikat benang gelondong pembelahan pada bagian kinetokor. Selanjutnya adalah tahap anafase. Tahap anafase ditandai dengan pemisahan kromatid dari bagian sentromer yang kemudian membentuk kromosom baru. Masing-masing kromosom ditarik oleh benang-benang spindel menuju kutub yang berlawanan. Jumlah kromosom yang menuju ke kutub yang satu akan sama dengan jumlah kromosom yang menuju ke kutub lainnya. Pada tahap akhir anafase, kromosom hampir sampai ke kutubnya masing-masing. Selain itu, sitokinesis juga mulai terjadi. Selanjutnya ada tahap telofase. Pada tahap ini, kromosom telah sampai di kutubnya masing-masing. Benang-benang spindel mulai menghilang dan membran inti sel juga mulai terbentuk di antara dua kelompok kromosom yang terpisah. Kromosom semakin lama akan menipis dan berubah menjadi benang-benang kromatin kembali. Kemudian sitokinesis telah selesai. Sel telah membelah dan menghasilkan dua sel anakan dengan kromosom diploid 2N. Sitokinesis merupakan peristiwa pembelahan sitoplasma yang berlangsung sebelum proses pembelahan inti sel selesai. Pada fase sitokinesis, pembelahan sitoplasma diikuti dengan pembentukan sekat yang memisahkan kedua bagian sel, sehingga terbentuk dua sel anak. Pada sel hewan, sitokinesis diawali dengan pembentukan alur pembelahan di bidang ekuatorial atau di tengah-tengah sel. Alur pembelahan semakin dalam sehingga membagi sel menjadi dua sel anakan. Namun, pada sel tumbuhan, sitokinesis diawali dengan pengangkutan selulosa dan material penyusun dinding sel ke bagian tengah sel. Lalu terbentuklah dinding sel baru sehingga memisahkan sel menjadi dua bagian. Fase-fase mitosis, interfase, profase, prometafase, metafase, anafase, telofase, sitokinesis.
Terima kasih.